manusia dari debu tanah. Tuhan Allah mengasihi kita sehingga Dia memberikan roh ke dalam diri manusia itu. Manusia dari debu tanah dan manusia memiliki sifat Allah, di mana roh Allah, di mana roh manusia diciptakan oleh Allah itu. Mari kita berdoa. Kami masih merindukan untuk mengenal pencipta kami itu, supaya waktu kami hidup kami tahu Allah kami, dan waktu kami meninggalkan bumi kami tahu Allah kami itu mengasihi kami. Berkatilah kami untuk dapat mengimaninya dan menerimanya, bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang menciptakan kami, dan kami tahu namamu, dan kami datang ke hadapan-Mu. Itulah doa kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membaca dari Injil Lukas. Dalam Injil Lukas diceritakan bagaimana seorang sakit dan sesudah itu dia mati. Dan sesudah dia mati dikembalikan Tuhan Allah roh kepadanya sehingga dia hidup kembali. Lukas 8 ayat 40. Yesus mengembalikan roh anak Jairus. Yesus membangkitkan anak Jairus. Yesus mengembalikan anak Jairus dan dia hidup kembali. Ayat 40, Lukas 8. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Jairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Baru ayat 49 kita baca dari 40 sampai 42 dan ceritanya disambung dalam ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menusah-nusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Jairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Jairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur."
Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hei anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saya hanya mau baca satu bagian. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Orang mati tidak perlu diberi makan. Maka di sini kembalilah roh anak itu, dan seketika juga ia bangkit berdiri. Saya merindukan membaca dari kitab Zakaria pasal 12 yang berbicara tentang Allah menciptakan roh manusia. Kalau di dalam kitab Kejadian belum disinggung tentang roh manusia, tetapi disinggung Allah memberikan napas kehidupan sehingga manusia itu bisa hidup. Zakaria pasal 12 dia menyinggung firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang membentangkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Tuhan Allah yang membentangkan langit, Tuhan Allah yang meletakkan dasar bumi, dan Tuhan Allah yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi kalau Tuhan menghembuskan napas kehidupan, kalau kita baca dari kitab Zakaria pasal 12, dan kalau kita baca dalam Lukas pasal 8 ayat 56 tadi, maka taulah kita bahwa yang menciptakan manusia itu diberikannya roh manusia. Dengan roh itulah manusia bisa dikatakan hidup. Maka sering dikatakan manusia mati karena roh manusia telah meninggalkan tubuhnya. Saya baca cerita lagi yang enak. Kita ulangi cerita tadi, yaitu Yesus membangkitkan anak Jairus. Yesus memberikan roh kembali kepada anak Jairus yang sudah mati itu sehingga dia hidup. Kalau Allah memberikan hidup kepada debu tanah maka debu tanah menjadi makhluk yang hidup. Sekarang orang mati yang sudah mati diberikan roh kepadanya, barulah dia bisa hidup kembali. Siapakah yang memberikan roh kepada manusia itu? Kalau kitab Zakaria pasal 12, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Zakaria pasal 12 ayat 1. Diceritakan Allah yang menciptakan langit dan Allah yang menciptakan bumi dan Allah yang menciptakan roh dalam diri manusia.
Jadi kalau kita mengenal pencipta langit dan kita mengenal pencipta bumi, maka kita akan mengenal pencipta ruh manusia. Dalam cerita Jairus ini, inilah yang mau diperkenalkan. Inilah yang mau diperkenalkan supaya Jairus yang ada di rumah ibadat sebagai pelayan di bait Allah, sebagai pelayan di rumah ibadat orang Israel, tahu bahwa Yesus inilah yang menciptakan roh manusia di dalam diri manusia sehingga manusia itu hidup. Sebagaimana Tuhan Allah yang menciptakan langit dan Tuhan Allah yang menciptakan bumi, Tuhan Allah yang datang ke dunia, namanya Yesus Kristus, dia membuat hal yang sama kepada anak Jairus yang sudah berumur 12 tahun. Kembalilah roh anak itu. Saya baca ceritanya kalau mungkin ada yang belum terbiasa. Lukas pasal 8 ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Kesan kita, banyak orang yang menantikan Yesus. Maka datanglah seorang yang bernama Jairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Alasannya karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Kesan kita ayat 40, 41, 42, memang Yesus. Banyak sekali orang yang mengikuti dia. Termasuk kepala ibadat namanya Jairus. Karena ada kesulitan anaknya yang 12 tahun, dikatakannya hampir mati. Dan ayat 49 mengatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Berarti karena Yesus didesak dan di dalam perjalanan mungkin begitu jauh, anak Jairus, anakmu sudah mati. Yesus belum sampai ke rumah Jairus, anak Jairus yang umurnya 12 tahun tadi sudah mati. Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menusah-nusahkan guru. Kesan mereka kalau sudah mati anak Jairus ini, jangan lagi lah disusahkan. Karena sudah mati toh nggak bisa lagi ditolong Yesus yang dapat menyembuhkan orang sakit. Maka dalam cerita ini nanti kita akan melihat yang menciptakan roh dalam manusia itu, itulah Yesus yang ada di rumah Jairus ini. Ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Jairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Apa yang dikatakan Yesus kepada Jairus karena dia sudah takut anaknya sudah mati dan belum pernah dilihatnya Yesus, bisa mengembalikan roh anak itu kembali supaya dia hidup. Jangan takut, percaya saja. Apa artinya percaya saja? Anakmu akan selamat.
Mungkin kita langsung dengan sederhana mengatakan, percaya saja yang ada bersama-sama dengan engkau ini adalah Tuhan Allah yang bisa mengembalikan roh anakmu itu ke dalam tubuhnya sehingga dia bisa hidup kembali. Karena Tuhan Allah lah yang menciptakan roh dalam diri manusia, yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan Allah yang sama. Itulah Yesus Kristus ada di rumah Jairus sehingga dia mengatakannya, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Jairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Dalam peristiwa ini kita tidak tahu kenapa tidak diizinkan Yesus. Kalau waktu pemuda Nain itu semua orang melihat. Tapi dalam cerita ini tidak diizinkan Yesus. Setibanya di rumah Petrus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya untuk menyaksikan bahwa anak Jairus sudah mati, tetapi anak Jairus akan kembali hidup karena Yesus memiliki kuasa. Firman yang telah menjadi manusia dan kami telah melihat kemuliaannya mengembalikan roh ke dalam diri manusia supaya manusia itu bisa hidup kembali. Dan anak itu dan serta ibunya. Jadi kalau bisa hitung Petrus, Yohanes, Yakobus, Jairus, istri Jairus, barulah Tuhan Yesus. 7 sama mayat itu. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Jadi dari saksi memang keluarga sudah menangisinya. Bukti dia sudah mati. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur. Seringkali Yesus membicarakan tentang orang mati itu disebut tidur. Apakah artinya kalau dia tidur? Berarti kalau kita tidur masih bisa bangkit kembali, masih bisa hidup kembali. Sebagaimana orang tidur, terang hari dia hidup kembali. Yesus seringkali mengatakan, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka mentertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Maka dalam cerita ini, kita akan mentertawakan Yesus kalau dia berkata orang mati itu tidur, karena kita tidak bisa mengenal dia. Maka dalam cerita ini Tuhan Allah sedang menceritakan siapakah yang bisa mengembalikan roh, siapakah yang bisa membangunkan orang yang sudah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hei anak, bangunlah." Tidur dibangunkan. Tetapi disambung ayat 55 yang enak. Maka kembalilah roh anak itu. Maka kembalilah roh anak itu yang tadinya telah meninggalkan tubuhnya. Tetapi sekarang roh anak itu kembali. Maka kembalilah roh anak itu. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Kalau roh manusia masih ada di dalam tubuhnya, maka dia bisa berdiri dan dia bisa bangkit hidup kembali. Bolehkah kita mengenal pencipta kita yang menciptakan tubuh dari debu tanah,
dan yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Firman Tuhan tentang orang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang membentangkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia itu. Dalam Lukas sengaja mengungkapkan, maka kembalilah roh manusia itu, maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Sesudah itu, lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kenapa dia mesti makan? Buktinya dia sudah hidup. Bolehkah kita hari ini berkata, sudah mulai ku kenal Tuhan Allah yang menciptakan roh dalam diri manusia itu. Sudah mulai ku kenal Tuhan Allah yang membentangkan langit. Sudah mulai ku kenal Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan roh dalam manusia itu. Firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kami. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau selama ini kita belum mengenal yang memberikan roh ke dalam tubuh kita, maka saat ini Tuhan Allah menyatakan Yesus menggembalikan roh anak itu. Dan sesudah itu dia bangun, dan sesudah dia hidup, lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yesus memberikan roh kepada anak Jairus supaya dia hidup. Tetapi orang tua Jairus memberi anak Jairus makan supaya dia bisa hidup. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Orang hidup harus diberikan makan. Orang mati diberikan Yesus rohnya kembali. Maka Yesuslah yang menciptakan roh dalam diri manusia. Kita tahu penciptaan langit dan bumi. Hari ini kita ditambah pengertian kita dan tahu dan percaya bahwa langit dan bumi diciptakan, roh manusia pun diciptakan. Dalam cerita ini Yesus membuat roh anak itu kembali sehingga dia hidup. Karena dia hidup, maka dia harus diberi makan. Tandanya dia bukan lagi orang mati tapi orang hidup. Mungkin Anda akan mengakui. Mungkin Anda akan mengakui kalau demikian aku sudah tahu penciptaku. Aku sudah tahu pencipta langit dan bumi. Aku sudah tahu yang menciptakan roh di dalam diriku ini. Namanya Yesus Juru Selamat yang lahir di kandang domba, dibesarkan di Nazaret. Firman yang berasal dari Allah. Yang tadinya dia di sorga dan datang ke bumi dengan semua apa yang dilakukannya. Maka hatiku akan mengakui Yesus inilah yang memberi aku roh, membuat aku hidup, sebagaimana Jairus melihat roh anaknya kembali. Maka Lukas menuliskan, maka kembalilah roh anak itu. Yesuslah yang menciptakan roh dalam diri manusia, sehingga manusia itu menjadi hidup. Kepadamu Yesus yang memberi roh ke dalam diri manusia, kami mengucap syukur. Karena orang mati, roh manusia itu berpisah dari tubuhnya. Tetapi engkau mengembalikannya roh manusia itu, maka manusia itu hidup kembali. Kami percaya, itulah sebabnya engkau katakan, jangan takut, percaya saja. Anakmu itu akan selamat.
karena Engkau hadir dan Engkau memberikan roh anak ini sehingga dia bisa hidup kembali. Akhirnya keluarlah pengakuan kami bahwa Yesuslah yang memberitakan, yang menciptakan roh di dalam diri kami sehingga kami menjadi makhluk yang hidup. Kami datang menyembah Dikau, Yesus yang memberi roh di dalam diri kami. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya, sampai kami berjumpa dengan pencipta kami itu. Amin.